Pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, saya Febrian Ahmad. Kejagung kembali memeriksa saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan vonis lepas terdakwa kasus korupsi bahan baku minyak goreng atau CPO. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami rekan Bernardin Mario yang berada di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat malam. Bernardin, apa saja poin dalam konferensi pers yang digelar Kejagung di malam tadi dan apakah ada penetapan tersangka baru? Ya, Febran, pada pukul setengah 11 malam tadi, Kejaksaan Agung telah selesai memeriksa 5 saksi dalam kasus dugaan suap terkait dengan putusan lepas yang diberikan dalam kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit pada periode Januari 2022 sampai dengan April tahun 2022. Dan dari hasil pemeriksaan 5 saksi tersebut, Kejaksaan Agung akhirnya menetapkan satu tersangka baru, yakni Muhammad Syafi'i yang merupakan Social Security Legal Wilmar Group yang merupakan salah satu korporasi yang terlibat dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah pada periode tahun 2022. Dalam keterangan pers yang diberikan tadi oleh Kejaksaan Agung, Muhammad Syafi'i terbukti menyuap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta dan juga Panitra Muda Perdata Jakarta Utara Wahyu Gunawan. Kalau tadi melihat dalam kronologi yang sempat dibacakan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar, Muhammad Syafi'i ini telah menyiapkan uang sebesar 60 miliar rupiah yang diubah dalam bentuk dolar Amerika dan juga dolar Singapura, di mana memang permintaan uang sebesar 60 miliar ini diminta langsung oleh Wahyu Gunawan yang telah berkoordinasi dengan Muhammad Arif Nurianta, sehingga memang MISC dari korporasi atau Muhammad Syafi'i ini telah melakukan koordinasi dengan pihak korporasi Wilmar Group untuk menyiapkan uang sebesar 60 miliar untuk membantu mereka mendapat putusan lepas atas kasus dugaan korupsi minyak sawit mentah. Dan setelah menyiapkan uang 60 miliar, kemudian tadi dalam keterangan atau kronologi yang dibacakan, Muhammad Syafi'i langsung berkoordinasi dengan pihak pengacara korporasi lain yang terlibat juga, yakni ada Arianto Bakri dan juga Marcella Santoso, sebelum akhirnya uang tersebut diserahkan secara langsung oleh Muhammad Syafi'i kepada Arianto Bakri di daerah perkantoran elit di daerah Jakarta Selatan. Kemudian uang 60 miliar rupiah ini dibawa oleh Arianto Bakri menuju ke kediaman dari Wahyu Gunawan yang ada di Jakarta Utara. Sampai akhirnya uang 60 miliar yang sudah diubah dalam bentuk pecahan dolar Amerika dan dolar Singapura ini dibawa pada Muhammad Arif Nurianta, sebelum akhirnya Muhammad Arif Nurianta memberikan imbalan kepada Wahyu Gunawan sebesar 50.000 US dollar dan 22,5 miliar lainnya diberikan kepada 3 hakim yang mengurus perkara korupsi fasilitas ekspor CPO di PN Jakarta Pusat. Sehingga memang berdasarkan pemeriksaan tersebut dan kronologi yang dibacakan tadi, pihak Kejaksaan Agung resmi menetapkan Muhammad Syafi'i sebagai tersangka baru dalam dugaan suap. Dan sejak ditetapkan ya Muhammad Syafi'i sebagai tersangka, Muhammad Syafi'i akan menjalani penahanan, masa tahanan di Rutan Salemba selama 20 hari ke depan, sembari memang Kejaksaan Agung akan terus melakukan pelebaran terhadap perkara ini. Dan juga nanti Kejaksaan Agung akan terus memeriksa kepada siapa saja yang terlibat dalam pemberian suap untuk pemberian putusan onslah ataupun lepas kepada kasus dugaan korupsi minyak sawit mentah yang terjadi pada periode tahun 2022. Karena memang kalau dari kronologinya ini sebetulnya pemberian putusan lepas atau onslah ini sudah didiskusikan sejak sebelum perkara ini dimulai, karena memang dari pihak korporasi tidak ingin adanya pemberian putusan yang lebih berat dari Kejaksaan Agung, dan sehingga mereka berkoordinasi dengan para hakim dan juga orang-orang yang dapat memberikan putusan lepas atau meringankan putusan dari kasus minyak sawit mentah yang terjadi pada tahun 2022 lalu. Sehingga nanti kita akan terus update, memang hari ini sudah selesai agendanya dan pihak Kejaksaan Agung akan terus melakukan pemeriksaan dan juga penggeledahan di beberapa lokasi yang memang sudah dipetakan oleh mereka. Karena selain penetapan tersangka juga, Febrian, informasi tambahannya tadi dalam konferensi pers juga telah diamankan sejumlah dokumen yang dapat mendukung terungkapnya kasus dugaan suap untuk pemberian putusan lepas pada tahun 2022 lalu. Kembali ke Anda ke studio untuk sementara, Febrian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.